Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih. Senang dan bahagia rasanya dapat berjumpa dengan panjenengan semuanya pada ibadah bersama pada malam hari ini dalam rangka masa Prapaskah malam ini. Salam patunggilan. Dan marilah kita mengambil saat teduh sejenak dan masing-masing dalam hati berkata demikian. Kebaktian hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah bagi saudara-saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu sekalian yang terkasih, marilah kita memuji namanya dengan menggunakan Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita mengambil saat teduh. Marilah kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu pada ibadah malam ini. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Bukalah telinga kami, bersihkanlah pikiran kami, sucikanlah hati kami ya Tuhan. Biarlah kami siapkan hati untuk apa yang Tuhan ingin capai dari diri kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30 yang demikian firman-Nya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-murid-Nya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin. Demikianlah Injil Kristus Yesus, dan yang berbahagia adalah yang membaca, mendengar, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih, pada perikop ini menjelaskan suatu pengakuan dan penjelasan dari para murid tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Dan marilah kita mengambil ayat 29 yang demikian
bunyinya. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dalam Injil Markus ini ada pernyataan yang tegas dari seorang yang namanya Simon yang akhirnya dipanggil Petrus oleh Yesus, bahwa dalam perikop ini juga dijelaskan siapakah Yesus dan juga siapakah Petrus ini. Ada kedekatan antara Yesus dengan Petrus, saling menjelaskan. Bapak sekalian, marilah kita renungkan kembali bahwa sudah lama, Bapak Ibu sekalian, harapan seluruh orang Yahudi sejak dulu sampai sekarang bahwa Mesias adalah sosok atau tokoh kehidupan secara politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang dikirim oleh Allah untuk menyempurnakan kehidupan orang Israel. Betapa tidak Bapak Ibu sekalian, karena saat itu orang Israel sangat mendambakan seorang Mesias yang dapat membebaskan negeri Israel dari penjajahan Romawi. Namun pada bacaan tadi pada ayat 30 Yesus menyetop atau memberhentikan agar pemberitaan tentang diri beliau, tentang Mesias, tidak dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, maka setidaknya harapan orang Israel haruslah seperti Raja Daud yang mampu membawa kemerdekaan secara politik, kemudian memakmurkan rakyatnya dengan ekonomi yang mapan, kondisi sosial budaya yang dapat mengangkat negeri Israel ini pada kejayaan yang pernah diraih. Namun Bapak Ibu sekalian, paradigma inilah yang tidak dimiliki atau tidak dilaksanakan oleh Yesus. Pada saat menghentikan itu, sangatlah bingung para murid tadi dan sangat kecewa apa maksudnya. Karena apa yang diangan-angankan orang Israel tidak akan dilakukan oleh Yesus. Mengapa demikian? Karena Mesias yang digambarkan oleh orang-orang Israel itu sudah lampau, Mesias yang lama. Nah, sedangkan Mesias yang digambarkan oleh Yesus Kristus bukanlah Mesias yang merupakan Raja dunia yang akan menghantam kerajaan Romawi yang menjajah, melawan, berperang dan sebagainya. Bukan seperti itu yang diharapkan. Menjadi Raja dunia yang seperti Daud yang kebesarannya sampai terdengar 2000 tahun yang sekarang ini masih menjadi dongeng atau cerita yang fenomenal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus adalah Mesias yang adalah Raja segala raja yang kerajaannya tidak akan terhapus dari muka bumi. Artinya kerajaannya tidak berkesudahan. Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, para murid-muridnya belum atau tidak mengerti apa arti Mesias yang dilakukan oleh Yesus ini nanti. Penuh pergumulan, penuh pertanyaan, tapi belumlah terjawab karena Yesus sudah menghentikan pewartaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi, Mesias yang digambarkan oleh Petrus dan teman-temannya adalah harapan Mesias masyarakat lama atau masyarakat manusia. Tapi seperti contohnya Raja Daud
Raja Salomo dan seterusnya, sebesar itu, sekuat itu, sejaya itu, akhirnya bisa lenyap dari muka bumi, termakan zaman dan termakan usia. Tetapi Yesus Kristus seperti yang kita saksikan adalah Mesias yang menjadi Raja yang kerajaannya tidak berkesudahan, tapi sayang tidak boleh disiarkan karena memang belum waktunya atau belum saatnya. Nah, paradigma inilah Bapak Ibu sekalian yang dalam ilmu teologi disebut sebagai pengharapan mesianis. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, oleh sebab itu Yesus oleh masyarakat dianggap sebagai Mesias, bukannya mengumumkan kejayaannya, memerdekakan negaranya, tetapi malah memikul salib. Bahkan Yesus menyangkal diri dan menceritakan apa yang akan dideritanya, yang membuat tercengang dan kecewa para murid-muridnya ini. Jadi wajarlah Bapak Ibu sekalian, jika semua orang yang tadinya mengeluh-elukan kedatangannya menjadi heran dan mulai meragukan, ada yang mulai meragukan kemesiasannya. Maka mumpung belum kebablasan Bapak Ibu sekalian, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Sampai di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, penekanan di sini hanya sampai pada ayat 30. Yesus menyetop, menghentikan semuanya itu bahwa dirinya adalah bukan Mesias yang diharapkan orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang saat itu sangat mendambakan kehadiran Mesias yang sebagai penolong. Tetapi adalah Yesus, sekali lagi, yang kerajaannya adalah bagi seluruh bangsa, seluruh dunia yang tidak berkesudahan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pada Injil Matius dijelaskan siapakah anak manusia. Kalau di Markus dijelaskan siapakah aku ini. Dan pada Injil Matius 16 ayat 17-30 diceritakan, dan siapakah Petrus. Nah, pada perikop ini pada Injil Matius ada kata-kata anak manusia, jemaat dan gereja. Kemudian siapakah Petrus yang kemudian disebutkan, kamu adalah Petrus batu karang yang nantinya di atas batu karang ini akan aku dirikan jemaat dalam sebuah gereja. Demikian Bapak Ibu sekalian. Itulah yang diangan-angankan oleh Yesus Kristus. Jadi bukan kerajaan dunia sekali lagi, tapi kerajaan yang tidak berkesudahan. Nah, ada lagi kata-kata pada Matius yang ayat Matius 16 ayat 13-20 ini melengkapi apa yang tertulis pada Markus. Nah, yang pertama, kata-kata anak manusia. Melalui anak manusia inilah yang anak Allah yang adalah Yesus sendiri. Dari sinilah nanti penyiaran pemberitaan kasih akan menyebar ke seluruh muka bumi melalui jemaat dan gereja yang disiarkan oleh Petrus sang batu karang. Dan yang kedua, di atas batu karang akan didirikan gereja dan jemaat. Dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan pada perikop ini, apa yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kita lakukan semuanya ini pada manusia kita yang hidup pada zaman milenial. Bapak Ibu yang terkasih, rasanya hanya dengan relasi yang personal, yang dekat dan mendalam sajalah kita dapat mendekat
kehadirat Tuhan seperti halnya Petrus dan Yesus. Petrus menjelaskan siapakah Yesus sebenarnya, Mesias yang kerajaannya tidak berkesudahan. Kemudian Yesus sendiri menunjuk Petrus, kamu adalah batu karang yang teguh, yang di atasnya akan aku bangun gereja-gereja dan jemaat. Nah, pada saat inilah Bapak Ibu sekalian, siapkah kita menjadi Petrus di zaman milenial? Karena kalaupun gereja kita ditutup, kita inilah yang menjadi Petrus, yang menjadi gereja yang bisa menjelaskan misi Kristus datang ke dunia adalah kabar keselamatan, dan biarlah kasih ini bisa menyebar ke seluruh bumi, bukan hanya menjadi bagian dari bangsa Israel. Siapkah Anda? Jawabannya ada pada sendiri. Dengan relasi yang dekat dengan Tuhan, Anda akan menemukan jawaban itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Yesus bukan Mesias dunia, tapi lebih dari itu. Jadi harapan hanya merebut negara Israel. Oh, bukan itu Bapak-Ibu sekalian. Tapi saat ini Mesias itu sudah merebut dunia. Bukan dengan perang, bukan dengan saling membunuh, dengan kasih. Musuh pun datang kepadanya. Dan Mesias yang menjadi raja di raja ini bukan hanya membebaskan suatu negara, tapi membawa kita menuju jalan kebenaran dan kasih dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita satukan hati, kita mengambil saat teduh, dan marilah kita menaikkan doa syafaat kita yang demikian. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami dapat mengadakan ibadah pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, kami mohon agar Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19. Jamahlah ya Tuhan, sucikanlah segala obat-obatan, makanan yang menjadi sarana kesembuhannya. Terima kasih Tuhan kepada para dokter, perawat, dan para tenaga medis yang mendampingi para pasien yang terpapar. Berikanlah kesehatan, kekuatan fisik yang prima, yang kuat imannya untuk menghadapi para pasien COVID-19 ini sehingga mendapat kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas ditemukannya vaksin COVID-19, bahkan telah didapatkannya vaksin ini dan telah dilaksanakannya penyuntikan kepada para tenaga medis, para pejabat, dan seluruh nantinya rakyat Indonesia semuanya. Mudah-mudahan dengan usaha ini daya tahan seluruh bangsa dan negara Indonesia akan meningkat dan terhindar dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat kepada warga masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan sebagai sarana untuk memutus rantai COVID-19 ini. Jadikanlah kami menjadi warga negara yang baik, yang mematuhi protokol kesehatan. Kemudian lepaskanlah kami dari rasa takut yang selama ini membelenggu kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya bagi warga yang terdampak COVID-19 ini, Tuhan berkenan memulihkan ekonominya, membangkitkan semangatnya sehingga warga dapat menggerakkan kembali roda ekonomi, membangun usahanya, dan memulihkan pendapatannya. Pulihkanlah setiap warga dan yang nantinya hidupnya menjadi tenang dan bahagia. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat pada anak-anak kami yang selama ini
menjalankan pembelajaran yang tidak semestinya, karena dengan melalui daring maupun melalui tatap muka terbatas, sehingga terbatas pula ilmu yang diserap. Pulihkanlah semangatnya ya Tuhan, mampukan anak-anak kami menerima ilmu dengan cara apapun. Berkatilah semua ilmu yang akan didapat, karena kami tahu bahwa dengan bekal ilmu ini, anak-anak kami dapat menatap masa depannya dengan bahagia dan percaya diri. Terima kasih Tuhan, kami juga sangat bersyukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan, atas izin-Mu terwujudnya impian kami dalam pengadaan Dalem Kapanditan. Semoga Tuhan selalu mendampingi dan memberkati dalam pembangunan ini. Kami mohon Tuhan berkenan membangkitkan semangat kami, memampukan para panitia dalam mengelola dana, daya, dan doa dari seluruh warga Gereja Kristen Jayawitan Jemaah Madiun, sehingga dalam Kapanditan ini segera terwujud. Terima kasih Tuhan, dan kami selalu bersyukur dan berdoa atas pemerintah Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran di bawahnya, TNI, Polri, agar mempunyai kebijakan yang senantiasa diberkati Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan atas berbagai masalah di negeri ini, Tuhan, terutama tentang pandemi COVID-19. Curahkanlah roh kebijaksanaan, keadilan, dan kewibawaan, sehingga dapat membawa negeri Indonesia tercinta ini menjadi negeri yang aman, damai, gemah, limpah, rohani. Demikianlah doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Semuanya ini kami panjatkan berlandaskan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami hitungkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, persekutuan doa malam telah usai, dan selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat, tetap semangat, tetap sehat, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, dan tetap memakai masker. Salam Patunggilan.